Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi penataan produk yaitu display. Oke, sebelumnya kalian mungkin sering mendengar penataan produk atau display ya, tapi tahu nggak arti sebenarnya display itu apa? Ya. Lanjut next. Nah, di sini ada pengertian display menurut Ngadiman tahun 2008. Display adalah tata letak barang dengan memperhatikan unsur pengelompokan jenis dan kegunaan barang, kerapian, dan keindahan agar terkesan menarik dan mengarahkan konsumen untuk melihat, mendorong, dan memutuskan untuk melakukan pembelian. Ini menurut Ngadiman ya, pengertian display. Dia lebih menekankan kepada pengelompokan jenis barang, kerapihan, dan keindahan dengan tujuan agar menarik dan mengarahkan konsumen untuk melihat, mendorong, dan memutuskan untuk melakukan pembelian. Selanjutnya, sedangkan menurut William J. Schultz, display adalah suatu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan membeli melalui daya tarik penglihatan. Nah, di sini menurut William J. Schultz itu menekankan kepada daya tarik penglihatan atau visual, ya, di mana daya tarik penglihatan ini digunakan sebaik mungkin untuk mendorong keinginan membeli barang. Nah, dapat disimpulkan, display adalah penataan barang dagangan di tempat tertentu dengan tujuan menarik minat konsumen, memudahkan konsumen untuk melihat, serta memilih dan akhirnya membeli produk atau barang yang ditawarkan. Jadi, kesimpulannya itu adalah display itu adalah penataan suatu barang dengan tujuan yang pertama adalah menarik perhatian atau minat konsumen, kemudian memudahkan konsumen untuk melihat dan memilih, dan pada akhirnya adalah memutuskan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan tersebut melalui pajangan tersebut itu. Nah, sekarang kita lihat tujuan display. Tujuan display itu yang pertama ada attention dan interest. Dan yang kedua ada desire dan action customer. Atau dengan mudahnya kalian bisa menyingkat dengan konsep AIDA, yaitu A-nya attention, I-nya interest, D-nya desire, dan A-nya action. Attention itu artinya adalah menarik perhatian pembeli. Kemudian interest itu adalah menimbulkan ketertarikan. Kemudian desire itu adalah menimbulkan keinginan artinya. Dan action adalah menimbulkan atau melakukan pembelian. Jadi, tujuan display itu dikenal dengan konsep AIDA. A-nya attention, yaitu menarik perhatian. I-nya interest, ketertarikan. Desire itu adalah keinginan, menimbulkan keinginan untuk memiliki barang. Dan action adalah tindakan melakukan pembelian itu sendiri. Nah, kemudian ada macam-macam display. Macam-macam display. Yang pertama ada window display, yaitu pemajangan barang dagangan di etalase atau di depan toko jendela kegiatan usaha. Window itu artinya kan jendela ya. Jadi di sini kita lihat gambarnya nih. Biasanya kalau kita mau memasuki toko, itu kan di jendela depan toko itu suka dipajang barang-barang. Nah, inilah disebut namanya window display, yaitu pemajangan barang dagangan di etalase atau di depan toko jendela kegiatan usaha. Nah, adapun tujuan dari window display ini adalah untuk menarik
konsumen sekaligus menjaga barang dagangan. Nah, sedangkan fungsinya kita dapat lihat di sini. Yang pertama, untuk menarik perhatian orang, ya, atau di sini untuk menarik perhatian orang yang lewat, ya. Jadi fungsi pertamanya adalah untuk menarik perhatian orang yang lalu lalang atau lewat toko tersebut. Kemudian memancing perhatian terhadap barang-barang yang ada di jual toko. Dengan kita melihat window display ini, kita tahu apa yang dijual di toko tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata yang dijual di toko tersebut itu adalah pakaian wanita, pakaian pria, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian, nah ini adalah contoh jelasnya ya, gambar window display. Nah, ini fungsi selanjutnya tadi menimbulkan impulse buying atau dorongan seketika. Selanjutnya, menimbulkan daya tarik terhadap keseluruhan suasana toko, kemudian menyatakan kualitas barang yang baik dan ciri khas toko tersebut. Nah, nih, window display ini fungsinya tadi ada 5 ya, ini sisanya. Kemudian, ada interior display, yaitu pemajangan barang dagangan di dalam toko. Interior display terdiri dari yang pertama merchandise display, yaitu menempatkan barang dagangan di dalam toko. Nah, merchandise display ini terbagi lagi menjadi 3 bagian ya. Oke, di review ulang lagi tadi, kalau window display itu adalah pemajangan barang dagangan di etalase atau depan toko. Nah, sedangkan kalau interior display yaitu pemajangan barang dagangan di dalam toko. Interior, kata in itu adalah di dalam, berarti pemajangan barang dagangan di dalam toko. Kalau merchandise ini adalah bagian dari interior display ya. Nah, di sini ada open interior display. Ini adalah penataan barang dagangan di dalam kegiatan usaha di mana barang diletakkan secara terbuka sehingga konsumen dapat melihat dan mengamati tanpa bantuan petugas penjualan atau pramu niaga. Nah, di sini open interior display. Open itu artinya terbuka. Interior di dalam. Berarti kata kuncinya kan ya, open itu ada terbuka, interior dalam. Berarti penataan barang dagangan di mana barang diletakkan secara terbuka, open, ya, terbuka, sehingga konsumen dapat melihat dan mengamati tanpa bantuan petugas penjualan atau pramuniaga. Jadi di sini barangnya nih, kita lihat ya contohnya nih, contoh displaynya. Barangnya dipajang di dalam toko, tapi secara terbuka, open. Nah, sekarang fungsi open interior display. Yang pertama, barang dagangan dapat terjual cepat. Jelas ya, ketika open interior display itu dipajang, nah barang-barang yang dijual itu akan mudah cepat terjual. Kemudian alat-alat yang dipakai untuk memajang barang sederhana. Pemilik toko dengan mudah dapat mengadakan perubahan susunan pajangan. Ini jelas ya, dapat dengan mudah karena di terbuka itu kan. Kemudian jenis barang yang dipajangkan dapat berupa barang lama laku, kemudian barang yang cepat habis terjual. Nah, kemudian ada close interior display, adalah penataan barang dagangan di dalam lemari kaca, etalase dan sebagainya, sehingga calon konsumen hanya dapat mengamati saja tanpa memegang, dan untuk mengambilnya memerlukan bantuan pramuniaga. Nah, bedanya dengan open interior display, kalau tadi open itu terbuka ya, sedangkan kalau close itu berarti tertutup ya, atau di sini barang dagangannya berada di dalam lemari kaca atau etalase. Jadi konsumen hanya dapat mengamati saja tanpa bisa memegang, dan kalau untuk memegang atau mengambilnya memerlukan bantuan pramuniaga. Beda kalau tadi open ya, kalau open
konsumen secara mandiri melihat, mengambil ya tanpa memerlukan bantuan. Sedangkan kalau di closed interior display, di sini konsumen memerlukan bantuan pramuniaga kalau untuk mengambilnya. Nah, ini contohnya nih, contoh displaynya nih. Ini kan kalau kayak gini, konsumen tidak bisa mengambilnya secara langsung kan, harus memerlukan bantuan pramuniaga untuk dapat mengambil barang yang diinginkannya. Nah, kemudian ada architectural display, yaitu menata barang dagangan sesuai dengan penggunaan barang yang diperdagangkan, misalnya ruang tamu, dapur, kamar tidur. Nah, tujuannya adalah memperbesar daya tarik calon pembeli terhadap barang karena barang dagangan ditunjukkan secara realistis. Nah, di sini arsitektural itu berarti menata barang dagangan sesuai dengan penggunaan barang yang diperdagangkan. Misalkan kitchen atau dapur. Nah, itu di display sedemikian rupa seperti dapur, gitu kan. Kemudian tempat tidur, di sini ada tempat tidur berarti ada kasurnya, ada lemarinya gitu. Nah, ini kalau contohnya dapur berarti sini ada kompornya, ada lemari untuk menyimpannya, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian ada store sign and decoration, merupakan simbol, tanda poster, lambang, dan semboyan yang diletakkan di atas meja atau digantung dalam ruangan toko. Ya, nih contohnya nih. Kalau kalian masuk ke suatu toko atau mall, nah kalian supermarket, kalian suka lihat kan berada di atas nih, yang bergantung-gantung di atas. Nah, itu namanya store sign and decoration. Nah, bedanya apa store sign dan decoration? Store sign itu digunakan untuk mengarahkan calon pembeli ke arah dagangan dan memperoleh informasi. Nah, ini kayak gini nih. Ini kan ada keterangan-keterangan di atasnya, bacanya apa? Misalkan produk fresh misalkan di sini. Nah, kita konsumen akan mengarah ke lorong sebelah sini karena lorong sebelah sini adalah lorong produk fresh dan sebagainya. Sedangkan kalau decoration umumnya adalah untuk memberikan nuansa dalam acara-acara khusus seperti hari raya, Natal, Tahun Baru. Nah, biasanya pada momen-momen tertentu supermarket dia mendesain ruangannya itu kalau misalkan hari raya berarti adanya ketupat, biasanya di sini di atasnya itu digantung ketupat atau gambar beduk, nuansanya warna hijau. Kemudian kalau sekarang kan Agustusan ya, berarti hari kemerdekaan, berarti warnanya biasanya didesain warna, didekor warna merah putih, ada benderanya dan sebagainya. Jelas ya perbedaannya. Jadi kalau store sign itu adalah untuk mengarahkan calon pembeli ke arah dagangan dan memperoleh informasi. Sedangkan kalau decoration itu digunakan untuk momen-momen tertentu. Nah, kemudian ada dealer display. Dealer display merupakan simbol petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan barang yang dibuat oleh produsen. Simbol-simbol tersebut seakan-akan memberi peringatan kepada pramuniaga agar tidak memberikan informasi yang tidak sesuai atau tidak benar. Nah, jadi kalau dealer display itu dia adalah petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan suatu barang yang dibuat oleh produsen. Jadi pramuniaga itu tidak boleh menyampaikan informasi yang tidak sesuai atau tidak benar karena sudah ada petunjuknya yang diberikan oleh produsen seperti ini. Ini Seiko Spring Drive dan sini udah ada petunjuk-petunjuknya, gitu ya. Nah, kemudian ada exterior display, yaitu pemajangan barang dagangan di tempat tertentu di luar kegiatan usaha yang biasanya digunakan. Fungsi exterior display yaitu memperkenalkan produk dengan cepat dan ekonomis, membantu mengkoordinir advertising dengan masyarakat, kemudian mendistribusi barang ke konsumen dengan cepat. Jadi kalau eksterior adalah pemajangan barang dagangan di luar tempat usaha. Ya, tadi kalau in berada di dalam. Solar display yaitu menempatkan barang dagangan di bagian department store sebagai daya tarik bagi konsumen setelah masuk ke dalam toko. Misalnya pakaian
yang digunakan oleh boneka model atau mannequin. Nah, Solari display ini dia kata kuncinya adalah menempatkan barang dagangan sebagai daya tarik setelah konsumen masuk ke toko dan menggunakan model mannequin. Oke, sampai sini saja yang dapat Ibu jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.